Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam Yesus ada harapan. Harapan itulah yang menggerakkan mereka untuk mencari Dia. Harapan akan sembuh, harapan akan terbebas akan pengaruh-pengaruh roh jahat. Dan terutama adalah harapan akan hidup yang kekal. Untuk itulah Yesus mewartakan Injil, kabar sukacita. Apa yang membuat kita bersukacita? Sebagian besar orang bersukacita karena keinginannya tercapai. Orang sakit disembuhkan. Mertua Petrus disembuhkan. Juga orang-orang yang kerasukan dibebaskan. Apakah hanya itu? Harapan orang, dia sembuh dari sakit tapi sakit lagi. Dia dibebaskan dari roh jahat, bisa kerasukan lagi. Bahkan Lazarus dibangkitkan dari mati tapi mati lagi. Ada harapan yang lebih panjang daripada itu, ialah hidup yang abadi. Sayang orang seringkali lupa akan harapan yang besar itu. Harapannya hanya kecil-kecil. Doa, Anda berdoa, Anda berharap apa yang Anda minta? Supaya besok tidak hujan, saya mau menikah. Supaya saya lulus ujian. Supaya dapat jodoh. Supaya tidak kena COVID. Itu harapan-harapan jarak pendek. Harapan-harapan yang saya katakan dangkal. Mengapa Anda tidak berdoa dan meminta Tuhan, saya mau hidup kekal. Tuhan, saya mau dekat dengan Tuhan selamanya. Tuhan, saya mau damai sejahtera. Sehingga ada cerita tentang Nasaruddin. Ini cerita dongeng. Nasaruddin adalah seorang yang dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, kamu orang yang tekun, Din. Maka saya beri kesempatan untuk memohon doa. Dan akan saya kabulkan. Doa kamu boleh kamu memohon hanya 3 kali. Waktu itu Nasaruddin baru jengkel dengan istrinya. Istrinya itu boros, cerewet. Dan kemudian dia mengatakan, Tuhan, saya mau supaya istri saya meninggal, Tuhan. Tuhan sudah berjanji, dia mengatakan, oke, saya akan mengambil dia. Ketika banyak orang melayat, banyak orang memuji-muji istri Nasaruddin. Dia seorang yang baik, kami ditolong, kami dibantu, kami sangat berutang budi pada dia. Dan Nasaruddin itu sadar, si Dinuddin itu, aduh Tuhan mohon maaf, ternyata istri saya baik. Saya selama ini hanya melihat kejelekan-kejelekan dia. Tapi saya masih punya permintaan yang kedua, kalau begitu tolong Tuhan hidupkan istriku lagi. Dan akhirnya Tuhan, oke, kamu menggunakan kesempatan kedua, saya beri. Akhirnya istri si Udin itu disembuhkan,
sembuhkan, dibangkitkan lagi, hidup. Tinggal satu kali kesempatan memohon pada Tuhan, apa yang harus saya minta Tuhan. Dia tanya pada teman-temannya, Din, minta aja kaya. Kalau saya kaya tapi nanti sakit-sakitan, uangnya habis untuk berobat. Ada lagi yang mengatakan, minta aja sehat, bebas dari penyakit, bebas dari roh jahat. Kalau saya sehat tetapi miskin bagaimana? Susah ini saya. Padahal Tuhan hanya minta atau memberi kesempatan satu kali saja. Bingung dia. Hingga waktunya habis, Tuhan mengatakan, memanggil si Udin tuh, Din, waktumu tinggal 1 hari lagi, kamu belum minta apa-apa. Ayo gunakan. Udin mengatakan, saya bingung Tuhan. Saya minta kaya, tapi kalau sakit-sakitan susah Tuhan. Saya minta sehat, tapi kalau miskin susah juga Tuhan. Saya tidak tahu saya harus minta apa Tuhan. Tolong saya dinasihati. Tuhan mengatakan, kalau begitu mintalah hati yang damai. Entah kamu kaya, entah kamu miskin, entah kamu sehat, entah kamu sakit, kamu hatimu damai. Bukankah damai adalah tanda kehadiranku? Sehingga orang mengatakan shalom, damai sejahtera bagimu. Oh begitu Tuhan, kalau begitu saya minta hati yang damai. Nah, hati yang damai adalah ciri di mana kita dekat dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan di dalam kerajaan damai sejahtera. Damai sejahtera itu juga yang diwartakan Yesus dan dinyanyikan para malaikat, dan damai di bumi kepada orang, dan seterusnya. Dan damai itu adalah hidup yang abadi, hidup yang bebas dari berbagai macam gangguan masalah, hidup yang penuh dengan cahaya sukacita surgawi. Maka berharaplah bukan hanya hal-hal yang kecil, hal-hal yang dangkal, tapi berharaplah akan hidup yang abadi. Dan itulah tujuan Tuhan menciptakan kita, supaya kita dari abadi menuju kepada abadi. Entah apapun yang terjadi, kita tidak goyah, karena tujuan kita jelas, harapan kita jelas, hidup abadi dalam damai sejahtera. Maka marilah kita juga mewartakan sukacita, karena sukacitaku itu bersumber pada keabadian Tuhan. Sehingga apapun yang saya alami dalam hidup di dunia ini, sukacitaku tetap sukacita yang penuh dengan damai sejahtera.